Baik, topik berikutnya atau materi berikutnya adalah bagaimana mempergunakan simbol ini, ya. Simbol itu biasanya sering kita gunakan di dalam menambahkan karakter-karakter khusus pada ketikan yang kita buat di dalam membuat proposal atau skripsi, dalam teknik analisis data dan sebagainya, terutama dalam metodologi penelitian. Sering sekali kita menggunakan rumus-rumus seperti ini, ya. Nah, jadi rumus-rumus seperti ini termasuk operasional matematika. Misalnya banyak yang melakukan kesalahan, ya, kesalahan kecil tetapi dilakukan berulang-ulang, ya. Contoh misalnya, ya, nih, misalnya 1 kemudian ditambah 1, ya, atau 1 dikali 1, ya. Jadi tanda X ini, ya, itu dibuatkan tanda X dengan menggunakan keyboard. Sebenarnya tanda X yang benar itu adalah dengan mempergunakan, misalnya adalah 1 kali ini, ya, mempergunakan simbol ini. Jadi itu yang benar, ya. Jadi bukan mempergunakan simbol X pada keyboard, ya. Itu salah. Jadi hal yang kecil tetapi kelihatan efek. Tambah pun juga begitu, 2, makanya harus diklik dengan tanda tambah yang ada di sini, misalnya membuat plus minus dan sebagainya, ya. Jadi karakter-karakter khusus itu harus dibuat dengan mempergunakan yang ini, ya. Jadi ada banyak karakter, misalnya sama dengan, kemudian ada lebih besar atau sama dengan. Nah, ini, ya, itu karakter-karakter di dalam membuat itu. Nah, kemudian untuk membuat rumus seperti yang ini, ya, itu biasanya kita menggunakan equation, ya, equation yang seperti ini, ya. Kita misalnya bisa saja ketik dulu P, ya, misalnya sama dengan, nah kemudian kita pilih equation. Equation ini bentuknya seperti apa? Jadi ada pembilang, kemudian ada penyebut, kemudian ada kali, kemudian 100%. Nah, jadi bentuknya ini adalah kita klik ke equation, ya, kemudian kita pilih di sini, ya, bentuknya. Kalau misalnya tidak ada, kita bisa klik insert new equation. Nah, kita bisa lihat di sini, ya. Jadi strukturnya seperti apa, ya. Jadi kita bisa lihat kalau misalnya di dalam fraction seperti ini, ya, atau yang ini, atau yang ini. Jadi lihat struktur dasarnya. Kalau ini adalah ada pembilang penyebut, maka struktur dasarnya yang digunakan adalah ini, ya. Nah, ini misalnya kita sudah close, kita misalnya ini ada sigma, ya. Jadi sigma kembali lagi yang seperti tadi, insert simbol, itu ada kolom sigma, ya. Nah, klik seperti itu. Kemudian di sini ada klik di sini, itu ada tanda kurung, ya. Kemudian jawaban. Nah, ini X, insert simbol, jawaban kali bobot pilihan. Jadi ini kali, ya, bobot pilihan. Oke. Kemudian yang kedua di sini ada N kali. Jadi N kemudian kali, gunakan simbol yang di sini, ya. N kali bobot tertinggi. Oke, kemudian kita klikkan di sini juga ada bukan X tetapi adalah kali, ya. Kita simbol, kemudian di sini kali, kemudian baru 100%. Oke, kemudian klik di luar. Nah, jadi itulah cara untuk membuat rumus. Jadi untuk membuat rumus di sini tentunya banyak, tergantung dari fraksi-fraksinya, ya. Itu kita gunakan mempergunakan equation dengan ini, ya. Misalnya kalau kita membuat dengan menggunakan n pangkat 2 dengan equation yang seperti ini, kita bisa saja membuat misalnya, ya. Jadi kalau misalnya tidak tampil di sini, kita bisa klik insert new equation, ya. Kemudian misalnya kita klik yang ini, itu misalnya kita ingin membuat 2 pangkat n, gitu, ya. Nah, ini hasilnya seperti ini, ya.
Nah, kemudian untuk membuat yang lagi, misalnya kita klik equation, jadi contoh penerapannya ya, misalnya yang ini ya, kita menggunakan contoh-contoh yang ini yang sudah ada bisa ya. Jadi X pangkat 2, kemudian yang ini bisa. Itu yang sudah ada. Kemudian berikutnya kita bisa gunakan misalnya insert, kemudian new equation ya, ini. Nah, ini kita bisa gunakan misalnya akar 2 dari 6 atau akar 2 dari 9. Nah, itu adalah penggunaan equation dan insert simbol pada Microsoft Word. Sampai jumpa pada materi berikutnya.